Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pah, panggil Jasmine untuk kesekian kalinya. Sedari tadi ia sudah mengetuk pintu kamar Hendra untuk menemui laki-laki parubaya itu. Papa, buka pintunya, Pah. Ceklek. Ada apa? Kenapa kau tak juga pergi dari sini? Kata Hendra menatap marah. Bagaimana caranya agar Papa mau berhenti? Jasmine sudah tidak mau melihat atau kehilangan keluarga lagi. Kak Marco masih berada di rumah sakit dan Kak Steve, dia sebentar lagi akan memiliki bayi. Jasmine tidak mau anaknya akan kehilangan ayah. Pah, Jasmine mohon berhenti, pinta Jasmine dan langsung tertunduk. Ia berlutut di depan Hendra. Jasmine, kau jangan gila. Pakik Hendra langsung menyuruh Jasmine bangun. Papa mau banyak uang kan? Apakah Jasmine harus menjadi pelacur dulu? Jasmine akan menghasilkan banyak uang, tapi Jasmine mohon berhentilah. Pah, bila Papa melakukan ini semua untuk Jasmine dan Kak Marco, bagaimana kalau Kak Marco dan Jasmine meninggal? Apakah Papa juga masih akan terus lanjut? Percayalah, Pah, Kak Marco juga tidak akan mau semua ini terjadi. Diam kamu, bentak Hendra dan langsung mendorong tubuh Jasmine hingga membuatnya terjungkal ke belakang. Kamu itu masih anak kecil, anak kemarin sore. Tahu apa kamu soal hidup, hah? Sepertinya aku sudah salah terlalu memanjakanmu dari dulu. Pah, Jasmine hanya tidak mau Papa kenapa-napa. Jasmine sayang sama Papa. Sayang, putri yang kubesarkan ini ternyata sudah besar. Dan apa tadi kamu bilang? Mau jadi pelacur untuk menghasilkan uang? Tanya Hendra dengan senyum semiriknya. Bagaimana kalau kau menjadi pelacur untuk ayahmu ini? Pah, jerit Jasmine ketakutan saat Hendra langsung menariknya untuk masuk ke dalam kamar. Steve, di mana duo JJ? Tanya Ella saat berada di meja makan. Suasana meja makan sangat sepi karena hanya berdua. Padahal biasanya bila waktu makan, Jasmine akan lebih cepat datang. Mungkin mereka pergi, jawab Steve seperti biasa, cuek. Kemana? Tanya Ella penasaran. Sayang, makanlah lebih dulu. Kamu butuh banyak tenaga, kata Steve tak habis pikir. Istrinya baru saja bangun dari pingsannya, tapi saat disuruh makan, malah maunya langsung ke meja makan. Ella tidak mau makan berada di dalam kamar, maka dari itu Steve selalu senantiasa menggendongnya. Tapi Steve, perasaan aku tidak enak. Aku gak tahu kenapa, tapi aku terus kepikiran sama Jasmine, ucap Ella begitu lirih. Dia pasti baik-baik saja, percayalah, kata Steve mencoba menenangkan istrinya. Telepon dia, Steve, tanyain dia di mana, sedang apa, dan sama siapa, tanya Ella dengan cepat. Astaga sayang, kamu makan dulu, biar nanti aku hubungi dia. Steve berdecak dan menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang istri. Gak mau, harus sekarang. Ayo Steve, telepon Jasmine. Rengek Ella terus memohon kepada Steve. Entah mengapa sejak tadi hatinya begitu cemas dan terus kepikiran dengan adik iparnya. Makan dulu, habiskan susumu dan vitaminmu juga, baru aku akan menghubungi Jasmine, kata Steve dengan tegas tanpa bantahan. Tapi Steve, semakin cepat kau habiskan makananmu, maka semakin cepat juga kau tahu kabar Jasmine. Ella pun dengan terpaksa menganggukkan kepalanya. Ia memakan makanannya dengan cepat, dengan hati dan perasaan yang campur aduk. Namun setiap kali ia menyuapkan makanan ke mulutnya, maka ia akan langsung mual dan memuntahkan makanan. Kamu gak apa-apa? Tanya John saat sudah berhasil membawa Jasmine masuk ke dalam mobilnya. Dari mana kamu tahu aku di sini? Kenapa kamu bisa di sini? Tanya Jasmine terbata disertai tubuh yang masih bergetar hebat. Tadi sewaktu Hendra menariknya ke dalam kamar dan hendak melancarkan aksinya,
tiba-tiba pintu didobrak secara paksa oleh Bayu. Ya, Bayu, anak didik Hendra, anak jalanan yang dibesarkan oleh Hendra sejak kecil hingga menjadi seorang laki-laki kuat dan tangguh. Hendra sangat mengandalkan Bayu. Ia memberikan segalanya untuk Bayu. Ia akan menjadikan Bayu sebagai alatnya untuk menghancurkan Steve. Namun siapa sangka bila ternyata Bayu mencintai Jasmine dan ia berhasil menggagalkan rencananya. Dan saat Bayu tengah berkelahi dengan Hendra, Jasmine memanfaatkannya untuk kabur, bertepatan dengan kedatangan John yang baru masuk ke dalam rumah setelah berhasil melumpuhkan beberapa pengawal Hendra. "Bukankah aku sudah bilang kalau keadaan masih bahaya? Kenapa kamu malah pergi? Apa kamu pikir aku akan tenang melihatmu pergi begitu saja seorang diri, hah?" Seru John panjang lebar, langsung membuat Jasmine menatapnya dengan air mata yang semakin deras membasahi pipinya. John pun kembali menarik Jasmine ke dalam pelukannya, membiarkan gadis itu menangis menuntaskan seluruh air matanya. "Harusnya kamu mendengarkanku. Bagaimana kalau tadi aku telat sedikit, lalu kamu..." "Aku nggak tahu kalau ternyata papa bisa senekat itu. Aku pikir papa tidak akan tega menyentuhku. Papa..." "Sudahlah, tenangkan diri kamu dulu. Bukankah Nyonya Melanie sudah menyuruhmu untuk tetap berada di mansion Tuan Steve? Mengapa kamu nekat kemari dan hendak menjadi santapan lelaki tua itu?" kata John dengan mengepalkan kedua tangannya. Bayangan wajah Jasmine yang ketakutan ditambah rambut acak-acakan dan hanya mengenakan selimut membuat darah John semakin mendidih. Aku takut kakak membunuh papa atau papa membunuh kakak. Aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang lagi. Kamu tahu bila sampai kakak kenapa-napa, bagaimana dengan Ella juga bayinya? Aku gak mau itu terjadi. Tapi kamu hampir kehilangan." John tak sanggup meneruskan ucapannya. Giginya langsung bergerutuk, rahangnya kembali mengeras dan tangannya semakin mengepal kuat. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bila tadi ia tidak mengikuti Jasmine. Bagaimana bila ternyata ia terlambat dan Jasmine berhasil dimakan oleh Hendra. Apa yang harus ia katakan pada Tuan Steve atau apa yang akan ia lakukan? Pikir John sangat marah. "Kenapa?" tanya Hendra yang sudah terkapar di lantai dengan wajah babak belur. "Harusnya saya yang bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Bukankah Jasmine anak Anda?" tanya Bayu dengan raut wajah datarnya. "Hahaha, apakah kau masih mencintai anakku? Hahaha." Hendra langsung tergelak saat melihat raut kemarahan di wajah Bayu. "Anda sangat menjijikan," gumam Bayu begitu lirih. "Orang menjijikan inilah yang membuatmu seperti sekarang," sentak Hendra mencoba bangkit. "Kau tahu, aku sudah lama tidak menyentuh seorang wanita dan gadis kecilku sudah besar. Dia menyodorkan dirinya padaku. Apakah aku salah?" tanya Hendra dengan senyum semirik di wajahnya. "Dan asal kau tahu, Bay, gadis kecilku itu sudah besar. Kulitnya begitu lembut dan begitu..." "Buk!" Bayu kembali menghajar Hendra dengan sangat brutal. Ia tahu bahwa Hendra adalah orang jahat, tapi ia tidak tahu bahwa Hendra tak hanya jahat, namun juga sangat menjijikan. Bagaimana bisa ia berkata seperti itu tentang anaknya sendiri? "Jasmine, kamu kenapa?" tanya Ella saat membuka pintu. Ella begitu terkejut saat melihat Jasmine datang dengan memakai pakaian John yang terlihat kebesaran. Terlebih mata gadis itu begitu sembab dan masih ada sedikit sisa isak tangisnya. Jasmine tidak menjawab. Ia pun segera berlari menuju kamarnya. Tadi ia hendak pergi ke mansion utama, namun John tidak mau. Ia takut bila di sana Hendra akan kembali sewaktu-waktu dan akan lebih aman bila Jasmine berada di mansion Steve. Maka dari itu ia meminjamkan kemejanya untuk dipakai Jasmine masih dengan bawahan bed cover.
"John, kamu apakan Jasmine?" seru Ella langsung menyemprot John yang baru saja masuk ke dalam rumah hanya dengan memakai celana panjang dan kaos singlet putih. "Saya?" John menunjuk dirinya sendiri sambil menatap Ella dengan mengerutkan dahi. "Saya..." "Steve!" teriak Ella memanggil nama suaminya. Lalu ia kembali menatap John dengan tatapan membunuh. "Aku gak nyangka kamu tega berbuat seperti ini, John. Kamu sudah berapa lama bekerja dengan Steve? Kenapa kamu tega melakukan ini pada Jasmine?" semprotnya lagi. "Nona Ella, saya apa, hah? Saya akan bertanggung jawab begitu. Cih, alasan modus, tahu nggak? Aku tidak menyangka kau ternyata juga bajingan. Kenapa kamu tega merusak Jasmine?" seru Ella kini disertai isak tangis. "Bukan saya." "Sayang, ada apa?" tanya Steve yang baru saja tiba di ruang tamu. Ia ikut mengerutkan dahinya saat melihat penampilan John dan istrinya menangis. "Kau apakan istriku?" tanyanya menatap tajam pada asistennya. "Astaga, kenapa kalian menyalahkan aku semua?" keluh John mengusap wajahnya dengan kasar. "Steve, kamu tahu kalau dia habis memperkosa Jasmine. Jasmine menangis dan waktu datang penampilannya sangat kacau. Dan kamu lihat penampilan John. Jasmine pasti sangat..." "John!" tekan Steve menunggu penjelasan John. John pun akhirnya menceritakan semua kejadian kepada Steve, dari saat dirinya mulai mengikuti Jasmine dan berusaha masuk ke dalam rumah singgah, sampai saat dirinya bertemu Bayu dan berhasil menyelamatkan Jasmine. Mendengar hal tersebut, tentu saja rahang Steve langsung mengeras, tangannya terkepal dengan erat dan tatapannya semakin tajam. Sementara Ella langsung terdiam. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan Jasmine. Mungkin bila ia hampir dilecehkan oleh John tidak terlalu buruk, mengingat mereka masih sama-sama muda dan bisa menikah kapanpun. Tapi bila sampai Jasmine dilecehkan oleh ayahnya sendiri, walau bukan ayah kandung, tapi Hendra sudah dianggap ayah kandung oleh Jasmine. Ella sama sekali tidak bisa membayangkan. Ia sampai kehabisan kata-kata. Tubuhnya syok dan ia pun langsung berjalan dengan cepat menuju kamar Jasmine. Ia tahu pasti Jasmine sangat terpukul mengingat bagaimana kacaunya penampilan Jasmine tadi, membuat Ella semakin merutuki kebodohannya yang tak langsung menghampiri Jasmine dan malah menghakimi John. "Sepertinya aku sudah tidak bisa membiarkannya," gumam Steve menahan amarah. "Bayu sudah bertindak," jawab John singkat dan datar. "Hah, bocah itu? Jadi dia benar mencintai Jasmine?" cibir Steve tersenyum semirik, lalu matanya melirik ke arah John yang kini terlihat semakin datar. "Besok kamu bawa bocah itu ke markas dan juga laki-laki tua itu ke tempat biasa. Aku ingin menghancurkannya dengan tanganku sendiri." "Baik, Tuan."